wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin langsung saja ya, saya sudah bisa sebutkan satu-satu. Pertama, saya ucapkan terima kasih karena sudah memberikan kita kesempatan untuk bersama ini. Dan juga mohon maaf kami juga hadir ya apa ya, tidak bawa apa-apa gitu ya, cuma memang membawa semangat, membawa apa, harapan yang sama. Jadi tadi disampaikan konsep Panglima ya, sebenarnya itu mah kalau saya nyebut Panglima diomelin, nggak boleh katanya gitu ya. Kan saya nyebut, bukan dia yang mau. Jadi memang kita semua pada dasarnya ini kan bergerak karena kesamaan frekuensi, dan itu kan semata-mata dari hati gitu ya. Nah selama ini saya itu kan tercerai-berai lah, karena panggilan hati, kemudian Allah berikan kesempatan, ketemu satu simpul, ketemu simpul berikutnya, ketemu simpul berikutnya, terus kita anyam nih, dan makin lama makin membesar. Tanpa bermaksud mengingkari nikmat, enggak ya. Ya kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan. Tapi faktanya kita ini bukan orang kaya raya lah, orang susah semua lah, berarti begitu. Ya sekarang kalau bukan kita sendiri yang menolong diri kita sendiri, itu siapa lagi? Betul. Berharap sama aparat, sama aja aparatnya bagian dari mereka. Ya, berharap pada pemerintah juga omong-omong doang sampai sekarang kan begitu. Walaupun sebenarnya kita bukan melawan pemerintah, bukan melawan negara, bukan. Yang kita lawan adalah praktek-praktek kezaliman yang dilakukan oleh oligarki, yang difasilitasi oleh aparat-aparat khusus itu kan begitu. Nah pada dasarnya kita bukan hanya membela diri kita saja, bukan bela keluarga kita doang, bukan cuma bela tanah banyak doang. Tapi sikap kita hari ini adalah bukti bahwa kita tuh cinta sama bangsa dan negara kita sendiri, begitu. Ya, sekarang siapa yang mau menjaga kita, melindungi diri, bukan diri kita sendiri. Makanya saya selalu ingat apa yang teman-teman sampaikan ketika kita berkumpul bertemu seperti ini. Saya selalu ingat bahwa ini mungkin cara Allah mempertemukan keturunan leluhur kita yang dulu pejuang. Amin. Insyaallah. Mudah-mudahan Allah terangi alam kuburnya, terima iman Islamnya, dan nanti kita dikumpulkan kembali selalu ke sana. Amin. Jadi ini cara Allah mempertemukan kita yang leluhurnya, yang orang tuanya dulu pejuang, ini anak-anak keturunannya sama-sama pejuang pasti. Nggak mungkin pengkhianat kumpul sama pengkhianat. Begitu. Nah, oleh karena itu tadi sebenarnya saya ya ada rasa haru, rasa bangga, rasa bahagia karena diberikan kesempatan untuk bertemu seperti ini. Apalagi kemudian ada informasi ini saudara-saudara ya katakanlah ingin bersamai, langsung responnya sudah kita ketemu. Nggak bisa ditunda-tunda kalau begini kan. Cuma memang kemarin saya harus kondangan ke Kuliubi ya. Begitu sampai udah mata udah beda gitu, wah kayaknya kenal pas saya. Pusat perhatian kemarin. Begitu masuk ke dalam, aduh lurah ini kenal ya sudah lah. Nah, artinya mereka pun berpikir, wah ini ada yang masuk ke jantung pertahanan ya, begitu. Kan kalau hari ini kita kumpul di sana, takutnya rame duluan, gitu. Makanya saya sama beliau nih, bah coba diarahkan dan tempat lain yang steril. Nah kita kumpul dulu, coba kita serap dulu informasi, gitu kan? Karena dari bawah ini apa sih yang terjadi di sana, kemudian kira-kira apa solusi apa atau hal apa yang bisa kita bersamai. Judulnya kita berjuang bareng-bareng lah, ya. Judulnya kita berjuang sama-sama dengan kemampuan seadanya dan lillahi ta'ala, udah begitu aja. Dan saya selalu percaya bahwa tidak ada kekuatan apapun di bumi ini yang bisa mengalahkan kekuatan keikhlasan. Karena ikhlasnya nggak ada angkanya, nggak ada ukurannya. Kalau kita masih pasang harga, berapapun masih bisa dibeli, kan begitu. Tapi kalau dari lillahi ta'ala mau beli berapa nggak bakal dibeli. Dan ini saya yakin kekuatan inilah nanti akan menggerakkan kita semua. Dan lagi-lagi, tidak ada sejarah di negara manapun satu pemerintahan yang bisa berhadapan dengan kekuatan rakyat. Pasti jatuh. Kalau pemerintah itu tidak berpihak kepada rakyat, pasti jatuh. Disebutkanlah dari zaman Fir'aunnya, ya kan? Kemudian revolusi Prancis sampai kita di reformasi 19 dan seterusnya. Nah, dengan catatan rakyatnya betul-betul bersatu. Sekarang kan mulai dipecah-pecah nih, dipisah-pisah. Orang Serang nggak boleh ngurusin Tangerang. Orang mau jangan ikut-ikut urusan yang di Naga misalkan. Nah ini kan hal-hal sebenarnya upaya mereka untuk memecah belah kita. Apalagi memang kita sadar bahwa selama ini jujur ya, antara teman-teman yang bersuara keras itu dengan masyarakat yang di bawah itu seolah-olah ada jarak, ada gap. Yang berjuang kenceng makin kenceng gitu kan. Nah
ini tentunya aja. Ini akan menjadi satu kekuatan besar ketika semua elemen itu bersatu. Ya mudah-mudahan ini menjadi awal perjuangan kita ke arah yang lebih besar, karena saya yakin nih 1-2 hari ke depan ini adalah awal dari gerakan yang akan lebih masif dan lebih besar lagi. Jadi ibaratnya mah selamat datang di medan badai. Tapi kita akan menari dan bergembira di dalam badai ini karena yang kita tiga dari insyaallah. Allahu Akbar. Silakan mungkin dari perwakilan kita sampaikan kalau kesahnya seperti apa? Nggak apa-apa kan, istilahnya nggak apa-apa. Iya. Ada kisahnya nyantai. Ustaz. Ngobrol biasa. Tafadhol, ya silakan. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin kepada ibu-ibu besar, kepada ketua dewan, untuk sekalian tidak bisa mengucapkan dan memenuhi rasa hormat kepada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam senantiasa tercurah kepada ibu kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Mohon izin kami beserta rombongan khususnya warga masyarakat Kampung Lempe, Sukadi, Sukamati, Kampungnya tuh ya. Desa Sukawali. Dan hari ini kami pun mewakili daripada seluruh masyarakat Kampung Lempe sebagai informasi. Namun sebelumnya Pak Dewan, mohon maaf ya sebesar-besarnya mungkin kedatangan kami ini mengganggu, merepotkan gitu ya. Yang pertama memang kami bersilaturahmi dengan bapak-bapak sekalian, dengan Kabinет, Pak Dewan, dengan bersilaturahmi. Yang kedua, kedatangan kami ini di mana memang kampung kami sedang kena badai. Iya. Badai Pik 2. Namun kami ini ya, kalau bahasa kampung mas, Iya. bodoh kami mah ya. Hari hadat kemarin boga banyak. Justru kekurangan kami ya sangat banyak sekali kekurangan kami, terutama dalam argumentasi untuk melawan orang-orang di dua yang beriman itulah ya yang sangat kami tidak punya kemampuan dalam hal itu. Mantau untuk itu kedatangan kami, satu kami minta perlindungan dari syariat pada hakikatnya mau Allah yang Maha Kuasa, akan tetapi kan kata Nabi Muhammad SAW dipalu berusaha semakin dan di dalam syariat bisa menjadikan perlindungan nanti. Satu, yang kedua kami pun minta bimbingan, arahan, masukan apa yang harus kami lakukan. Karena kami ini benar-benar kami ini bodoh. Karena kami selama ini belum pernah berperang atau berdebat dengan siapapun. Dan untuk itu kedatangan kami ke sini melalui wasilah Kang Tis diperkenalkan dengan bapak-bapak yang insya Allah sudah dipilih oleh Allah. Inilah orang-orang yang hebat yang insya Allah kami berharap dan saya banyak berharap bahwa kita bisa membela kami, mendukung kami di dalam kebersamaan untuk melawan untuk kezaliman. Karena kata kanjeng Nabi berbuatkan menerima. Kita berjuang membela tanah air kita adalah sebagian dan mati pun kita mati sendiri. Amin. Takbir paman. Allahu Akbar. Kata Allah wal tasabbana lagi lahu utilu fisabilillah amwatan fatah dari indarofim. Janganlah kalian bersalah sangka kepada orang yang berperang fisabilillah, itu orang itu mati. Orang itu hidup kekal. Ya.
dasarnya masih, tapi jiwanya, perjuangannya dan dia mendapatkan kemuliaan tidak fokus kemuliaan itu. Sekali lagi Pak Dewan yang Panglima, cobalah kami bagaimana harus bagaimana. Kami ini sedang dibentukkan dengan orang-orang seperti itu. Yang jelas kami bilang harus seperti apa dan bagaimana. Sementara mereka motor terus menerus melakukan provokator, melakukan apa namanya intimidasi, pemaksaan, walaupun untuk sementara ini secara halus belum ada sih yang seperti itu. Kami sudah hidup tenang di situ. Itulah tanah kelahiran kami yang diperjuangkan oleh nenek moyang kami. Perjuangan kita kemerdekaan dan kita kan tidak dibayar dengan uang, dengan harta, darah, bahkan jiwa. Untuk itu kami sangat tidak rela, tidak ridho kalau tanah kelahiran kami direbut oleh, kalau bahasa ininya mau korporasi tertentu, orang-orang penjajah, jahat. Itu kami dari hati nurani kami yang paling dalam dan mewakili semua masyarakat mengetrek. Mohon Pak Dewan, tolong bantu kami. Kami harus bagaimana? Kami ini udah bodoh, orang miskin lagi. Jadi kami lemah. Untuk itu cobalah dari kelemahan kami kita saling melengkapi, saling mengisi. Kata Panglima tadi kita bersama-sama. Mungkin segitu harapan kami, kekurangan hati kami. Mudah-mudahan dapat terima dan dapat direalisasikan oleh pemerintah. Itu kurang lebihnya saya mohon maaf. Kali ini mohon maaf Pak Dewannya, kedatangan kami dapat merepotkan, mengganggu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjut. Silakan lanjut yang ini, diam aja nyantai aja. Dari sini ke sini. Iya. Dengan punya kejadian sama. Ya, kalau sampaikan. Ngobrol. Ngobrol. Apa aja ya? Ustaz. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung aja ya Pak ya. Ya. Menambahkan dari saudara kami, kebetulan kami ingin ta'aruf dulu ya, memperkenalkan dulu kami ini serta mungkin perwakilan daripada masyarakat Desa Sukamali, yang khususnya kampung Sukamantri dan Sukabumi. Dan tadi bicara itu DKM Masjid Pak. Jadi DKM Masjid yang istilahnya gembar-gembornya itu mau digusur masjidnya. Jelas. Jadi otomatis dia ikut dan memang harus ikut gitu. Dan saya sendiri ya bersebelahan dengan masjid itu. Ya. Kami mendirikan sarana pendidikan formal ataupun non formal, pesantren lah istilahnya. Yang kebetulan kami juga udah kenal dengan Pak Heru beberapa, ada kurang lebih 1 tahun. Mantap. Ya, alhamdulillah. Jadi ada sahabat juga di sini. Kemudian ada tokoh masyarakat yaitu Abah Hubung dan perwakilan anak-anak muda. Ya. Jadi kedatangan kami di sini tujuannya ya satu silaturahim yang tadi dijelaskan. Yang keduanya minta dukungan. Minta dukungan bagaimana keadaan kami ini sebenarnya sedang di ujung tanduk. Jadi warga masyarakat kami khususnya itu sedang di titik-titik ya, setengah sedang di intimidasi ya, istilahnya bahasa Sundanya mah dilalaga gitu. Mana rambut dijual, pokoknya mah diuruk, disangsiran. Ada ucapan itu Pak? Ada ucapan begitu. Ada pokoknya dipager, diuruk, nanti kebanjiran kan? Ya saya jelaskan, saya sempat
memberikan apa namanya, memberikan support gitu ya, agar mereka itu tetap bertahan. Saya bilang, buat apa kalau kita kebanjiran ada lurah, kepala desa, kalau dia tidak bisa ngatasin banjir, ya kita gantung aja kepala desanya. Ya buat apa ada anggaran sekian miliar tidak bisa mengantisipasi banjir. Saya bilang kayak gitu. Itu ada aduan kepada saya, warga masyarakat, Abah Ubung. Saya bilang begitu, udah jangan goyah. Saya sempat begitu. Ya artinya tetap kita di situ, tidak sejengkal pun jangan pergi. Walaupun dia udah bikin apa namanya pagar setinggi apa gitu, kita jangan pergi. Kita punya akses jalan lalu lalang ke Pak Haji dan ke Surya Baharinya. Jadi intinya yaitu kami ini meminta, kebetulan ada wasilah dari Kang Tis untuk menjembatani kami agar kami lebih memiliki power ataupun kekuatan untuk melawan mereka. Yang saya pikir ibaratnya udah kelewatan atau bahasa Yuma nyelonjong gitu. Masa seorang kepala desa ataupun pengembang itu kita udah lama berak kencing di situ mau disuruh pergi, sementara dia mau memasukkan orang yang baru di situ. Kan ibarat bahasa orang tua menyelonjong apa sih ya gitu kan gitu. Ya guys dia kurang lebih pindah, dia udah jelas nih pindah. Kita gitu. Jadi saya di sini beserta perwakilan daripada masyarakat saya kepada bapak-bapak di sini ya, yang saya tahu aliansi apa ya? Aliansi Banten. Rakyat Banten. Aliansi Banten. Ya kami siap bergabung, ya tolonglah kami kasih solusi. Setelah kami mengadakan penolakan seperti ini, langkah berikutnya yang harus kami lakukan apa kira-kira dari masukan bapak-bapak di sini? Harus bagaimana dan seperti apa langkah selanjutnya untuk meyakinkan masyarakat kami itu seyakin-yakinnya mempertahankan haknya. Gitu, jangan sampai ya terkena rayuan-rayuan gombal yang gak jelas. Gitu. Jadi saya kira itu aja Pak ya, yang kita bisa selanjutnya ngobrol lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.